Jadi eh, ini based on dari beberapa webinar yang saya ikutin gitu ya. Ini ada yang menarik nih contohnya. Jadi eh, di situsnya Gojek, Gomart gitu ya. Ini peningkatannya drastis ya untuk kategori food and beverage. Kita lihat di situ sampai kenaikannya 325% ya untuk eh, apa namanya kebutuhan makanan dan minuman. Jadi orang yang tadinya mungkin biasa makan di luar, kemudian shifting pindah jadi masak di rumah gitu ya. Nah ini kita melihat di sebelah kanannya kita bisa lihat tuh. Jadi staple food itu contohnya mungkin sembako ya, itu naik hingga 2 kali lipat gitu ya. Kemudian makanan yang di dalam kaleng ya, itu naik hingga 3 kali lipat gitu ya. Jadi mungkin di satu sisi ada banyak orang yang secara pekerjaan begitu kena COVID, industri COVID itu menurun ya. Tetapi buat sebagian lagi justru malah ada kesempatan yang besar ya. Dan food industry itu jadi salah satu pemain yang eh, apa namanya, yang bisa survive, diharapkan bisa survive dan pasti insya Allah pasti akan survive karena yang namanya orang ya pasti akan makan gitu ya, makan dan minum ya. Jadi menarik ya kita melihat bahwa kebutuhan industrinya itu masih tetap tumbuh. Nah, bagaimana dengan food service? Nah, ini food service sendiri itu industri yang bikin dan prepare makanan dan minuman ya. Jadi eh, teman-teman kalau misalnya tidak bisa bekerja di satu apa namanya perusahaan yang besar, yang established gitu ya, atau multinational gitu ya, itu juga jangan berkecil hati gitu ya, karena dengan membuka bisnis di rumahan pun sekarang dengan teknologi yang ada, food service industry ini jadi jadi satu peluang yang sangat besar gitu ya. Jadi malah beberapa perusahaan besar itu bekerja sama tuh dengan apa namanya dengan industri-industri kecil yang rumahan karena dianggap yang rumahan itu jauh lebih apa ya, jauh lebih personal touch gitu ya, jauh lebih apa, lebih handmade gitu ya, sehingga kesan sehat atau kesan unik gitu ya itu menjadi lebih kuat gitu ya untuk food service ya. Jadi eh, ini bisnis yang bagus gitu ya. Nah, cuma memang untuk food service yang sifatnya berkaitan dengan hospitality industry ini apa namanya, contoh yang paling gampang itu ngomongin ini ya, hotel gitu ya, hotel dan restoran gitu ya. Mungkin karena apa namanya, karena COVID memang pasti orang lebih cenderung diem di rumah gitu ya, tidak bepergian ya. Tapi ternyata kita lihat sebenarnya hospitality industry itu tidak hanya hotel ya. Jadi quick service restoran, kemudian even termasuk warteg di dalamnya gitu ya. Kalau warteg itu kan tinggal ini ya, pakai touchscreen ya. Saya mau ini Bu, saya mau ini Bu gitu ya. Nah itu langsung cepet eh, servisnya. Kemudian full service restoran, jadi kayak restoran yang fine dining gitu ya, atau yang carry out, misalnya kayak PHD gitu ya, atau pizza dan lain sebagainya, atau cafe ya, sekarang sangat menjamur ya. Jadi eh, kopi itu jadi bisnis yang sangat menarik ya sekarang. Even sekarang bisa dibikin di rumah, terus bikin yang besar-besar yang seliter-seliter gitu ya, atau pakai botol-botol kecil kemudian didistribusikan antara ke tetangga atau ke teman terdekat gitu ya dan lain sebagainya. Itu salah satu industri yang jalan gitu ya. Kemudian
street vendors ya. Jadi ini yang jual makanan di pinggir jalan ya. Nah, bagaimana setelah COVID ya? Nah, ini Maret 2020 memang penurunannya luar biasa ya. Di atas 2 digit semua ya. Jadi eh, turunnya drastis banget. Ya, karena memang eh, ya orang sangat takut ya. Kecuali nanti vaksinnya itu sudah ditemukan dan orang kembali mulai beraktivitas secara normal gitu ya. Karena ini industri yang sangat besar gitu ya dan sangat bergantung dengan eh, apa perjalanan orang, orang bertemu dan lain sebagainya gitu ya. Itu eh, pleasure-nya di situ, apa namanya letak eh, penjualannya itu di situ gitu ya. Tapi jangan takut ya, karena bisa jadi ini sekarang sudah banyak wisata destinasi ya, terutama mungkin negara-negara yang sudah tidak pandeminya sudah lewat ya. Kalau di Indonesia mungkin kita kurva yang pertamanya aja masih belum ketahuan gitu ya. Tapi kalau di negara-negara lain ya mungkin yang sudah relatif lebih aman gitu ya, eh, itu travelnya sudah mulai jalan gitu ya. Nah, untungnya di Indonesia karena kita luas negaranya sangat besar gitu ya, itu eh, kita masih bisa jalan-jalan staycation di apa namanya di sekitar kita ya, local destination gitu ya. Nah, itu yang diharapkan kita juga bisa apa namanya bisa cukup terobati dari sana. Nah, trennya seperti apa? Trennya itu yang pertama global cuisine. Jadi mix ya biasanya eh, tidak hanya traditional food gitu ya, tapi juga menjual berbagai makanan dari negara atau wilayah lain. Kemudian menggunakan teknologi tentu saja. Jadi sangat dimudahkan dengan adanya teknologi ya. Kita aja di sini saya misalnya tetangga-tetangga saya tuh banyak yang pada jualan gitu ya. Nah, itu ya akhirnya karena teknologi ada WhatsApp, ada Instagram segala macam jadi sangat dimudahkan tuh untuk apa? Untuk bertransaksi ya. Kemudian sustainable dan organik ya. Ini juga sesuatu yang menarik, sangat menarik ya karena kita hidup di dunia yang sama untuk anak cucu kita gitu ya. Jadi produk yang menekankan terkait sustainability itu menjadi sangat digemari ya. Awareness-nya makin lama makin meningkat. Kemudian home meal replacement ini apa namanya buat yang tidak bisa masak atau sangat sibuk gitu ya untuk memasak. Walaupun tadi disebutkan karena COVID ini orang jadi lebih eh, stay di rumah dan mau nggak mau masak gitu ya. Tapi lama-lama orang kalau masak ya ada batasnya juga ya, ada bosen juga lama-lama makan makanan sendiri. Pasti at the end supaya nggak bosen diselingi dengan menggunakan jasa food service ini. Nah, ini semua terkait dengan sanitasi ya, karena kalau misalnya kita food delivery, kemudian selama perjalanannya tidak oke gitu ya, kemudian selama pengemasannya itu tidak baik, kemudian dipersiapkan dengan jorok dan lain sebagainya, maka eh, hampir bisa dipastikan repeat ordernya berat ya, susah. Ya, jadi selain enak, tentu saja kalau yang namanya makanan ya harus bersih, ya, gitu. Jadi apa demand terkait bersih dan baik, kualitasnya bagus itu semakin lama awareness-nya semakin meningkat, gitu ya. Mungkin kalau mungkin contohnya saya kali ya. Saya tuh dulu mungkin waktu mahasiswa makan itu yang penting kenyang, ya nggak?
Teman-teman gitu juga nggak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi mungkin mikirin bersih atau enggak ya ada lalat dikit segala macam gitu nggak masalah ya maksudnya. Karena yang penting harganya murah terus kenyang gitu ya. Tapi nanti percayalah semakin lama semakin meningkat pendapatan teman-teman, kemudian apalagi teman-teman punya keluarga, punya istri, punya suami gitu ya, kemudian punya anak gitu ya. Itu pasti nanti akan ada perubahan-perubahan tuh. Dan saya merasakan sendiri ya, kalau dulu mungkin kita ya bisa mampir makan di mana aja itu nggak masalah gitu ya, yang penting banyak, enak gitu ya, dan murah gitu ya. Tapi begitu nanti kalau udah sama anak, wah itu mikirnya dua kali lipat ya, karena wah jangan-jangan nanti kalau anak saya makan di situ malah diare lagi. Nanti harga pengobatannya jauh lebih mahal daripada harga beli makanannya gitu. Jadi semakin lama pasti apa namanya akan bertransformasi ya, dan kebutuhan akan sanitasi pangan jadi sangat dibutuhkan. Nah, kemudian sanitasi pangan ini juga terkait dengan namanya biosecurity ya. Jadi biosecurity ini adalah kita mensecure dari infectious disease, parasites dan pests ya. Kemarin kan kita udah sempat bahas ya bahwa yang namanya sanitasi itu kita menjauhkan diri dari semua kontaminasi ya. Nah, di sini mulai dari apa namanya? Mulai dari farm, dari ujung ya, dari sumbernya. Nah, itu harus dijauhkan dari kontaminasi penyakit, kontaminasi parasit gitu ya, kontaminasi hama gitu ya. Sehingga nanti hingga ke konsumen yang paling akhir itu akan menjadi baik ya. Kan ada istilahnya garbage in, garbage out. Apa sampah yang masuk itu keluarnya juga akan sampah gitu ya. Jadi, nah tapi kalau yang masuknya kualitasnya bagus, maka insya Allah output produknya pun juga akan baik, bagus gitu ya. Nah, biosecurity itu di beberapa extension menjadi agrosecurity. Jadi kalau bio itu kan luas ya. Jadi biosecurity bisa bisa apa aja tuh. Malah mungkin dulu kita pernah dengar misalnya, oh ada orang ngirim paket virus anthrax gitu ya, itu juga disebut sebagai biosecurity gitu. Nah, kita di pangan mungkin nanti lebih khusus bahas lebih terkait sama agrosecurity karena agro biasanya semua sumber makanan itu asalnya dari agriculture ya. Walaupun sekarang semua makanan belum tentu dari sesuatu yang di farming atau dipanen gitu ya. Bisa disintesis lewat hal yang lain ya. Tapi secara umum ya sebagian besar makanan kita, let's say misalnya beras, minyak gitu ya, kemudian roti, gandum gitu ya, itu semua berasal dari hasil agriculture ya. Nah, sehingga agrosecurity artinya kita memprotek sesuatu yang membahayakan ya, mulai dari cara pengoperasiannya, bagaimana cara memprosesnya, mendistribusikannya hingga ke hospitality industry. Tadi hospitality industry luas sekali ya, tidak hanya hotel dan restoran, tapi semua makanan yang dijajakan itu kita sebut sebagai hospitality industry. Dan ketika kita ngobrolin agriculture ya, biosecurity biasanya akan difokuskan ke pest dan disease, jadi hama dan penyakit-penyakit yang lainnya gitu ya.
hama ini macam-macam ya, dan berbahaya ya. Maksudnya harus hati-hati banget ya. Karena begitu udah terinvestasi hama ya, hama udah ada di dalam situ, let's say misalnya kutu gitu ya, maka yang tadinya kita harga jualnya mungkin bisa 10-100 kali lipat, dengan adanya pest tersebut itu jadi harganya jadi tidak ada nilainya ya. Jadi ngomongin agri-security itu ya sangat penting ya. Dan di sanitasi pangan itu tadi keterkaitan dengan agro-security adalah kita menjauhkan dari kontaminasi penyakit dan hama. Nah, kemudian muncul namanya agroterorisme ya. Nah, ini ketika seseorang itu menggunakan senjata biologis, senjata kimia gitu ya, atau dikasih patogen gitu ya, patogen penyakit gitu ya, maka itu mungkin pangan atau ketahanan suatu negara atau suatu wilayah itu bisa runtuh ya, karena ya kalau nggak ada makanan, nggak ada supply, dia bagaimana bisa mau bertahan hidup gitu ya. Jadi, nah ini kalau di industri pangan itu juga nanti akan kita bahas ya, itu juga harus dimitigasi ya. Dimitigasi artinya dicek, diperiksa gitu ya, dan harus dilakukan ada langkah-langkahnya ya, nanti kita bahas. Nah, resource-nya dari mana? Dari semua semua pihak ya. Jadi semua stakeholders itu semua terlibat dalam proses ini gitu ya. Kebayang ya kalau misalnya kita teman-teman misalnya beli bahan baku gitu ya, atau bahan pembantu, bahan penolong. Terus bukan iseng ya, dengan tujuan tertentu, misalnya supplier kita memasukkan bahan kimia. Let's say misalnya dulu pernah, teman-teman mungkin masih ingat ya, kopi yang diracun sama zat arsenik ya. Atau kemarin kita sempat memperingati kasus Munir ya, yang sianida ya, betul, sianida, kopi sianida ya. Kalau yang satu lagi malah ini ya, Munir ya, itu diracun di pesawat gitu ya, aktivis HAM ya. Nah, bayangkan kalau kayak gitu ya. Atau misalnya sumber air kita bikin minuman nih, sumber airnya diracun gitu ya, pakai sianida tadi. Nah, itu tidak terbayang ya, maksudnya efek ke depannya itu menjadi sangat berbahaya. Nah, di teman-teman nanti bisa download dan ini program ini nanti bisa nanti teman-teman bisa baca ya. Mungkin kita nggak punya banyak waktu buat bahas, tapi nanti kalau teman-teman mau konsul atau mau tanya-tanya itu boleh ya. Jadi FDA ya itu dia bikin namanya Food Defense Plan Builder ya. Ini ada apps-nya, ada software-nya, nanti tinggal di-download. Nanti teman-teman ngisi, misalnya teman-teman tuh industrinya apa, kemudian nanti kira-kira bahaya yang mungkin ada di situ apa aja, dan lain sebagainya gitu ya. Contoh yang paling simpel adalah kalau di ruang produksi itu kira-kira semua orang boleh masuk atau cuma orang yang berkepentingan yang boleh masuk? Halo? Berkepentingan, Pak. Ya, itu salah satu poin yang yang sederhana ya. Jadi, nah bagaimana cara supaya kita hanya memastikan orang yang berkepentingan itu yang masuk? Kira-kira ada ide nggak? Mesti apa?
dikasih tanda gitu Pak, dilarang masuk. Kasih tanda. Terus Fingerprint. kasih apa lagi? Fingerprint. Fingerprint, oke. Iya, malah di beberapa industri ada yang udah pakai AI ya. Jadi kalau kalau kartu mungkin masih bisa nitip kartu ya. Kita kalau di film apa Ocean 11 atau 12 gitu ya, itu masih bisa di copy kartunya terus bisa punya akses card bisa masuk gitu ya. Kalau fingerprint lebih personalized, kan nggak mungkin kita minjem jempol orang, tapi ternyata kalau mau jahat itu ya jempolnya bener-bener kan pernah lihat ya di film-film ya, di klopek terus dibikin tiruannya, kemudian fingerprint masuk. Nah, sekarang pakai AI, pakai sistem apa namanya, benar-benar dikenali eh, wajah dan retinanya gitu misalnya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian ya nanti teman-teman bisa lihat. Nah, itu kemudian identifikasi supplier-supplier kita, kira-kira memungkinkan nggak dia. Jadi udah kayak investigasi gitu ya. Cuma dalam hal yang memang jadi ibaratnya kita kayak apa namanya harus berburuk sangka gitu ya, bukan berarti berburuk sangka kita malah jadi nggak bisnis gitu ya, tetapi kira-kira ada celah nggak kemungkinan dia bisa membahayakan kita. Nah itu karena persaingan bisnis tuh berat ya. Kalau udah menyangkut masalah uang bisnis, bisa jadi kompetitor teman-teman itu menjatuhkan teman-teman dengan tadi tuh ngasih misalnya garamnya misalnya dikasih zat apa gitu ya, terus nanti diuji ke lab ternyata begitu di confirm semuanya jadi spoiled gitu ya, terus produk teman-teman dibredel, begitu udah dibredel nggak boleh buka usaha lagi dan lain sebagainya itu, dan malah bisa sampai ke hukum ya, ditelusur sampai ke hukum. Dan itu bisa sangat berbahaya. Makanya apalagi di industri besar ya, ini benar-benar mitigasinya harus tidak hanya perusahaan besar, jadi even perusahaan kecil pun di skala rumah tangga pun menurut saya juga perlu dimitigasi. Ya. Termasuk ke pekerja yang kita seleksi dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita butuh mengenal karena banyak let's say misalnya tidak hanya apa namanya produk kita yang menjadi resiko ya, tapi bisa jadi malah dia nipu dan lain sebagainya. Nah itu lebih luas lagi gitu ya. Tapi intinya karena kita bahas pangan, pentingnya biosecurity itu dan food defense ini benar-benar harus diantisipasi. Ya. Nanti silahkan teman-teman coba sendiri, mudah-mudahan nanti bisa terbayang. Ya. Nah, kalau biosecurity sendiri, misalnya kalau di agriculture, bagaimana kita menguranginya dengan vaksinasi, misalnya, kemudian isolasi, kemudian inputnya diseleksi, gitu ya, kemudian semua hal itu dikontrol, gitu ya, yang menyebabkan infeksi-infeksi itu dikontrol. Nah, bagaimana kita mendevelop biosecurity-nya tadi? Nah, tadi yang jelas semuanya harus ditulis, kemudian diidentifikasi ya. Ini kan ngomongin semua identifikasi semua nih. Dari mana, kemudian resikonya apa, kemudian bagaimana kita monitoringnya ya. Jadi kalau misalnya punya CCTV jangan cuma asal pasang gitu ya. Itu mungkin harus misalnya let's say berapa bulan sekali di review, atau sekarang yang canggih itu CCTV udah bisa
Kalau ada aktivitas yang mencurigakan di luar pattern, itu bisa langsung dikenalin dan langsung ngirim email atau alert ke petugas security-nya. Gitu ya. Kemudian memetakan resikonya, kemudian mereview ya, kemudian buat protokol dan mengimplementasikan, itu yang paling penting ya. Tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga produknya supaya aman, bersih dan secara kualitas dapat dijaga ya. Nah, ngomongin food industry ya. Jadi setelah dari agriculture ya, itu kan pasti kita ngomongin post harvest ya. Jadi post harvest itu berarti pasca panen ya. Artinya setelah kita menanam dan lain sebagainya, tadi di handle dari segi biosecurity, agrosecurity gitu ya. Dan tadi kita sudah tahu bahas di FDA sudah ada guidelines-nya. Masuk ke food industry juga sama ya. Jadi semuanya harus ditentukan dimitigasi ya. Nah, salah satu yang perlu dimitigasi juga itu adalah keberadaan biofilms ya. Ini sesuatu yang mungkin memang natural gitu ya, tetapi kalau tidak diantisipasi bahaya sekali ya. Kita coba lihat videonya. Ini nge-lag atau enggak, nanti saya butuh butuh feedback ya kalau misalnya nge-lag atau enggak bisa terputar dengan baik. Do you use water or other liquids in your industry? Have you ever had one or more of the following issues? Loss of heat exchange efficiency. Proliferation of pathogens. Corrosion. All these problems are often caused by biofilm. What is biofilm? When some of the bacteria free in the water settle on surfaces in contact with the liquid, they start to duplicate, forming a layer usually known as biofilm. Free-floating bacteria represent just 10% of the total number of bacteria in a piping system. Indeed, 90% of microorganisms live in biofilm, not free in the liquid. When biofilm is mature, parts of it can detach, cross-contaminating other points of the piping system. To prevent biofilm-related issues, it is important to know when this bacterial layer is forming. To this aim, Alvim biofilm sensors represent the most reliable and widely adopted tool worldwide. Alvim sensors help you to detect biofilm as soon as it starts to grow, providing an early warning indication online and in real time. Compared to lab analyses and other techniques, Alvim technology offers several advantages. Cleaning and sanitation treatments have a limited effectiveness if they are applied when biofilm is mature. This is common with no biofilm monitoring. Thanks to Alvim sensor, it is possible to apply treatments on early phase biofilm to achieve the best results. In this way, it is possible to know when a cleaning treatment is needed, reducing the use of biocides up to 90%. Biofilm greatly affects heat exchange efficiency. It is even more insulating than mineral deposit. Monitoring biofilm and applying treatments when it is still young, it is possible to improve heat exchange efficiency up to 30%. Thanks to the advantages offered by Alvim sensors, the return on investment for the purchase is very fast.
In a large industrial plant applying biocide or sanitation treatments, the return on investment can be up to 100% per month. In a Ya, gitu ya. Ada yang masuk ya. Nabila. Oke. Jadi biofilms tadi itu sebenarnya mikroorganisme ya. Jadi kalau tadi kan mungkin outside ya, contamination-nya dari outside. Nah, ini kontaminasinya dari dalam pelan kita sendiri ya. Nah, itu bahaya sekali ya. Jadi biofilm kalau udah bakterinya sanitasinya tidak bersih, kemudian bakterinya tadi nempel di permukaan ya, kemudian dia berkembang biak di situ banyak, kemudian nanti dia menjalar ke area-area yang lain. Nah, itu effort untuk membersihkan dan membebaskan itu dari kontaminasi jadi jauh lebih sulit ya. Nah, makanya tadi sampai dipasangin sensor khusus biofilm. Nah, jadi memang secara alami memang di apa namanya secara nature itu terdapat formasi. Saya sering mendapatkan menggambarkan ini di dalam pikiran saya tuh kayak kita kamar mandi ngebersihin kamar mandi. Teman-teman pernah nggak ngebersihin kamar mandi? Pernah, Pak. Halo? Pernah ya. Jadi kalau bersihin kamar mandi kan awalnya keset ya pasti ya. Keset ya. Terus air lewat gitu aja segala macam gitu ya. Lama-lama kan jadi licin ya. Jadi licin, jadi ya karena memang ada ada lumut dan lain ada lumut ya terutama ya gitu. Nah, saya membayangkan biofilm ya kurang lebih seperti itu cuma dalam bentuk yang berbeda ya. Kalau biofilm yang di industri makanan ya tentu saja ya bukan lumut ya. Atau kalau sampai ada lumut ya itu keterlaluan sih. Gitu ya, pipanya sampai di dalam pipa yang kontak dengan bahan makanan sampai berlumut itu mengerikan sih. Tapi yang di sini itu even dalam mikroskopis yang kita nggak bisa lihat ya dia apa namanya masuk ke dalam pipa itu kemudian attach ke pipa kemudian bikin kerak di dalam situ kemudian nanti dia bisa mengkontaminasi semua produk yang kita gunakan menggunakan yang lewat di pipa tersebut gitu ya. Nah, itu jadi sangat bahaya. Nah, kondisinya formasinya dia conditioning ya. Kemudian reversible attaching ini bisa balik lagi gitu ya. Kemudian ada mikrokoloni ya, dia ada lama-lama sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Kemudian maturation dan detachment. Jadi kalau udah matang dia keluar, kemudian nanti dia attach ke tempat yang lain. Nah, biofilm sendiri dapat terbentuk bentuknya dari polysaccharides, kemudian protein, ya, kemudian fibrin, ya, atau amyloid, ya. Jadi dia bisa solid juga, bisa soft tissue atau even liquid air interface. Ya. Jadi bentuknya macam-macam. Ya. Nah, ini contoh gambar yang biofilm yang sudah benar-benar merekat ke apa namanya ke pipa ya. Itu makin sulit untuk membersihkan ya. Karena dia udah seperti punya akar di pipanya tersebut ya. Contohnya ada Staphylococcus aureus, mutans, Salmonella typhi, Enterococcus, Pseudomonas gitu ya. Nah, ini bakteri-bakteri yang wajib kita waspadai. Bentuknya seperti apa terbentuknya? Tadi inisiasi, kemudian agregat, ya, kemudian menjadi matriks dan apa namanya
ya dia berkembang ke daerah lain ya, ekspansi. Ini contoh secara mikroskopis. Ya. Nah, matriks konstituennya seperti apa? Nah, ini kita lihat ya. Ini kalau ini ada biofilm, kemudian ini ada proteinnya, kemudian yang hijau ini ada saccharides-nya, ya. Kemudian yang merah-merah ini ternyata ada lipidnya juga ya. Jadi bisa diteliti sampai sejauh ini. Dan kita bisa lihat di labeling ya. Jadi kalau ini udah parah ya, kita nggak tahu nih ini di mana ya biofilmnya ya. Nah, kita bisa bisa kasih label, kemudian nanti ditelusur dan kita bisa pastikan wilayah yang tempat biofilm itu muncul itu harus benar-benar bersih, gitu ya. Nah, selain biofilm, tentu saja, nah ini kita udah sebagian kemarin sudah bahas juga ya. Jadi asal mikroba itu bisa dari pekerja, makanya pekerja itu kita selalu gunakan fasilitas yang memadai ya. Jadi mungkin kalau benar-benar terpapar harus pakai sarung tangan gitu ya. Kemudian supaya nggak bersin harus pakai masker gitu ya. Kemudian jangan sampai ada rambut yang jatuh itu mesti pakai hairnet atau pakai topi gitu ya. Sehingga kualitas makanan kita bisa terjaga. Ya. Kan ada juga yang sabotase ya. Kalau di restoran mungkin pernah dengar cerita teman-teman ada yang sengaja jatuhin rambutnya supaya bisa dapat makan gratis ya. Itu juga perlu diwaspadai itu yang seperti itu. Karena ya itu sangat memungkinkan gitu ya. Padahal mungkin rambut. Nah, kalau misalnya kita bisa buktikan itu bukan dari kita, itu akan jauh lebih baik ya. Berikutnya makanan mentah ya. Jadi makanan mentah tentu saja itu baik itu yang dari hasil pertanian maupun hewani. Nah, ini harus diatur secara ketat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya industri teman-teman itu ngambil misalnya ada barang-barang pertanian ya. Nah, kira-kira dia pakai pestisida nggak? Kalau pakai pestisida, hasil yang udah dicuci segala macam itu yang tersisa di sini itu ada berapa? Masih aman gitu untuk dikonsumsi. Nah, itu wajib ditanya tuh yang seperti itu gitu ya. Kemudian kalau hewan gitu ya yang sudah disembelih itu bagaimana penanganan di sananya? Suhunya benar-benar dijaga nggak gitu ya? Karena begitu itu tidak terkontrol maka sangat berbahaya bagi kesehatan dan konsumen kita. Ya, jadi contohnya tadi daging ya, bagaimana cara menyembelihnya, kemudian pisaunya itu seperti apa, itu harus diteliti dengan seksama. Ya, karena kontaminasinya bisa sangat mungkin terjadi tuh saat penyembelihan, saat pemotongan, pengolahan gitu ya, apalagi nanti ada yang bercampur antara yang sudah diolah dengan yang belum diolah. Wah, itu jadi complicated ya. Tapi semua dapat dicegah kalau kita tahu caranya. Makanya kita belajar sanitasi pangan supaya kita nanti bisa mencegah tuh. Oh, ini kalau misalnya nanti teman-teman ke UKM ya. Oh, ini ternyata talenannya pisaunya dia masih pakai gabung nih. Misalnya habis motong ayam yang masih mentah, terus dia pakai pisau yang sama, dia motong bakso yang udah mateng gitu ya. Nah, itu nanti jadi cross kontaminasi itu. Nah, teman-teman bagaimana nih cara menghindarinya supaya tidak cross kontaminasi. Oh, mungkin nanti yang pisau yang buat daging kita labelin di gagangnya ada merah-merahnya gitu ya.
Nah, makanya itu jadi lebih mudah tuh. Oh, pokoknya kalau yang merah itu hanya dipakai untuk daging yang mentah gitu ya. Atau yang masih mentah-mentah, itu pakai yang pisaunya yang ada tanda merahnya. Tapi kalau yang udah matang-matang semuanya, jangan pakai pisau itu lagi, tapi pakai pisau yang lain selain yang merah gitu. Itu contohnya. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa gali tuh kira-kira kekurangan dari UMKM yang teman-teman temuin seperti apa, dan ya syukur-syukur teman-teman bisa kasih masukan langsung terus dia langsung ganti ya. Tapi kalau misalnya tidak pun juga salah, tapi teman-teman wajib tahu kira-kira ini dia salahnya di mana dan kita harus ngapain ya. Nah, ini unggas contohnya ya. Jadi ada salmonella ini terutama yang paling bahaya. Kemudian hasil laut ya. Nah, ini karena banyak mengandung vitamin B yang dibutuhkan sama mikroba ya. Nah, ini suhu penyimpanan jadi sangat kritis ya untuk laut ya. Karena kalau tidak, wah busuk. Kemudian mungkin teman-teman pernah, saya karena pernah suka ke pasar ya. Itu kalau habis beli ikan laut terutama, kalau misalnya dia ikan lautnya bersihinnya nggak benar, kemudian apa namanya ceceran sisanya tumpah ke dalam mobil, wah itu mobil bisa baunya setengah mati, padahal cuma sedikit tetesannya. Ya, itu membuktikan mikroba yang ada di dianya itu sangat banyak. Ya. Makanya harus dikendalikan. Nah, selain itu rempah-rempah ya, mungkin ini post harvest yang ya kita sering menemuinya mungkin yang sudah dikeringkan ya. Jadi, nah itu juga salah satu cara untuk supaya mikroorganismenya tidak hinggap di situ, gitu ya, dengan cara dikeringkan. Karena kalau dikeringkan, artinya kadar airnya rendah, aktivitas water activity-nya juga rendah, gitu ya, sehingga bakteri atau mikroba tidak dapat tumbuh di situ, ya. Kemudian dari tanah juga ya. Jadi karena sumbernya biasanya kan dari tanah. Nah, itu saat mensanitasinya juga perlu penanganan yang baik. Ya. Nah, bagaimana dengan dari lingkungan ya? Jadi dari lingkungan ada tentu saja ada udara, tanah, air limbah gitu ya. Nah, itu ya harus dijaga semuanya ya. Jadi tidak bisa kalau masih ada tanahnya langsung tidak dibersihkan langsung gitu ya. Nah, itu bahaya ya. Kemudian, nah ini ya, peralatan yang digunakan atau disimpan ya. Nah, itu kita juga mesti lihat tuh ya, tadi contohnya cross kontaminasi atau enggak, atau cara membersihkannya seperti apa. Jangan-jangan nih misalnya yang nomor 15 nih ya, ini karena banyak rongganya susah dan dia nggak punya sikat, akhirnya jadi hitam-hitam atau jadi biofilm di dalam rongga-rongga ini ya. Kemudian kalau ini misalnya Tupperware ya. Tupperware ini kan ada bagian lipetan yang dalam ini nih. Nah, biasanya teman-teman kalau coba lihat itu suka banyak yang hitam-hitam tuh. Nah, itu artinya bersihinnya juga nggak bener tuh. Nggak sampai ke dalam gitu ya. Atau apapun ya yang banyak lekukan segala macam, nah itu kita mesti hati-hati ya, mesti betul-betul dipastikan semuanya aman. Nah, di sanitasi pangan itu ada yang disebut sebagai hygienic design ya. Makanya kalau di industri makanan itu kan cukup ketat ya. Jadi harus desainnya itu desain yang mudah dibersihkan ya. Contohnya, ini kalau ada sudut nggak boleh nyiku ya. Ini contoh ya.
Karena ini jadi potensi deposit nih di sini nih. Nah, yang correct atau yang benar adalah dikasih dilandaikan, ya, dilandaikan. Kemudian lipatan di ujung, ya. Tadi yang jangan sampai seperti ini nih, nggak bisa dibersihin ya. Jadi nanti ada bekas-bekas bahan baku atau bahan penolong kita yang masuk ke dalam sini, terus mikrobanya tumbuh ke sini, terus malah mengkontaminasi. Nah itu sangat berbahaya ya. Jadi nggak boleh lurus, tapi dikasih gradien apa namanya sudut ya, dikasih sudut supaya tidak ada yang trap atau masuk ke dalam sini. Nah, itu disebut hygiene risk. Nah, ini ada standarnya nih, ya. Ada standar ISO-nya 14159. Ini terkait dengan drainase, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Masih semangat? Masih, Pak. Masih, Ya. Pak. Oke. Soalnya bedanya kalau di kuliah di kelas kan bisa lihat langsung ya, bisa interaksi langsung. Nah ini kalau online begini, ya walaupun di satu sisi ini ya enak ya, nggak perlu datang ke kampus gitu ya. Tapi tetap aja rasanya jadi beda. Mudah-mudahan COVID-nya cepat berakhir, vaksinnya cepat ketemu ya, supaya kita bisa ketemu nanti. Amin. Nah, berikutnya udara dan air ya. Nah, ini kita biasanya pakai filter, teman-teman ya. Nah, filter itu banyak banget dan standarnya banyak ya. Jadi nanti teman-teman kalau pakai filter juga nggak boleh asal-asalan ya, terutama untuk industri ya. Industri itu filternya ada jenis tertentu dan nggak boleh salah ya. Misalnya filter untuk udara di luar sama yang di dalam yang akan nanti udara yang kontak ke produk itu jenis filternya harus beda ya. Atau malah kalau misalnya ini kan teman-teman ada sebagian yang ikut teknologi fermentasi ya. Misalnya kalau di teknologi fermentasi karena ngomonginnya bakteri, maka dia harus udaranya bebas bakteri gitu ya contohnya. Ibaratnya benar-benar harus steril lah udaranya. Nah itu bisa ya dicapai dengan filter yang spek khusus. Contohnya mungkin namanya HEPA filter gitu ya. Nah itu dia bisa nyaring sampai bakteri itu dia. Artinya yang masuk ke udara yang ke dalam tuh benar-benar udara yang udah steril. Ya. Kayak contohnya lab-lab yang lab COVID itu, wah itu spek udaranya, spek filternya itu tinggi banget tuh pasti itu. Mungkin biosafety level berapa gitu ya, saya juga kurang paham, tapi pasti filter udaranya juga harus bagus, karena kalau enggak, di lab itu mungkin banyak kontaminan gitu ya, tapi kalau nggak pakai filter nanti ya bisa kontaminasi kemana-mana gitu ya. Nah itu makanya sangat penting. Ya. Nah sumber mikroorganisme yang berikutnya adalah limbah ya. Jadi ya tentu saja limbah itu ya macam-macam ya ini ya. Contohnya aluminium can itu mengotori lingkungan hingga sampai 100 tahun ya. Itu pun ya mungkin baru terurai ya. Nah, untungnya sekarang pemerintah juga sudah mulai aware terhadap hal ini ya, sehingga kita mulai nggak bisa make plastik bag lagi, contohnya ya. Atau jika sudah atau baterai ya, baterai itu
penanganannya mesti masuk ke dalam limbah B3 gitu ya. Dan itu diatur gitu ya. Nah, itu macam-macam ya. Jadi ini juga jadi salah satu poin yang penting di industri makanan ya, karena kita kan ngambil sesuatu dari lingkungan ya, dari sekitar kita. Nah, itu harus kita jaga. Nah, berikutnya vomits ya. Vomits ini percikan ludah, air liur gitu ya. Nah, itu mudah sekali mengkontaminasi ya. Contoh yang paling gampang adalah ya si COVID ini ya. Itu sangat menggambarkan bagaimana malah ada anekdotnya ya. Pak, kok rasa masakannya jadi beda sih Pak? Biasanya enak. Oh ya, sekarang karena saya sering cuci tangan sama pakai masker ya. Jadi kalau dulu mungkin campur agak asin-asin dikit gitu ya, campur, wah macam-macam gitu ya, yang bikin enak jadinya. Tapi karena jadi sering cuci tangan dan lain sebagainya, rasanya jadi berubah. Ya itu ini ya. Nah, Nah itu harus kita maintain gitu ya. Artinya misalnya, oh kalau di area kita, misalnya di ruang pengolahan, setelah masuk supaya tidak ada kontaminasi, maka nanti disinfeksi dulu ya setelah setelah beberapa jam gitu ya. Jadi setiap berapa jam sekali disinfeksi gitu ya. Atau nanti kalau akhir shift malam, kemudian nanti ketemu lagi sebelum kerja besok, nah itu dikasih sinar UV dulu misalnya ya, dan lain sebagainya ya. Itu nanti bisa dikelola. Nah, berikutnya mikroorganisme dan pes ya, hama ya. Nah, ini juga nggak boleh nih masuk ke area pengolahan pangan kita ya. Selain kotor ya, itu juga bisa menghilangkan kepercayaan konsumen ya. Jadi ya kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita punya produk, bikin produk, terus ternyata di dalam kemasan produk kita ada sesuatu yang menjijikkan gitu ya. Wah, itu langsung viral di lambe turah itu nanti ya. Jadi atau di Instagramnya dagelan gitu ya. Nah, itu kalau udah sampai situ, wah itu bisa bahaya banget ya. Apalagi misalnya yang komplain adalah public figure gitu ya. Wah, itu udah urusannya jadi panjang. Makanya kita benar-benar mesti perhatikan betul. Ya, even sesuatu yang kecil tidak terlihat gitu ya. Biasanya mungkin teman-teman kan kalau di kamar mandi suka ada ngengat yang kecil gitu ya. Semacam lalat tapi yang kecil, yang lunak, yang kecil-kecil gitu ya, atau fruit fly gitu ya contohnya. Nah itu benar-benar kita mesti jaga banget gitu ya. Nah makanya kemarin contohnya nanti dikendalikannya lewat misalnya ada lampu trap buat serangga gitu ya. Atau kalau yang agak sadis itu dikasih listrik ya. Jadi begitu ada yang serangga yang masuk langsung kesetrum langsung mati gitu ya. Itu contoh lain gitu ya. Atau yang dikasih lem gitu ya, macam-macam ya. Jadi harus dikendalikan ya. Dan ini bisa membawa penyakit juga ya. Contohnya kayak lalat ya. Lalat tuh bawa penyakit tuh. Jadi kalau sampai di ruang pengolahan kita ada lalat ya, nah itu tandanya kita harus betul-betul jaga, perlu kendalikan mengidentifikasi sumber yang
mungkin ada jendela yang nggak ditutup gitu ya, atau ada celah dekat selokan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu betul-betul diperhatikan. Ya. Kemudian air, ya. Air ini selain dia membersihkan, ya, itu juga bisa mengandung kuman dan zat racun, ya. Jadi mesti hati-hati sekali, ya. Nah, biasanya nanti kalau kita mau memproses dengan air, ya, tentu saja kita harus mengikuti peraturan pemerintah, ya. Biasanya kita ikut persyaratan air untuk kebutuhan yang bisa diminum, ya, memenuhi syarat air minum, ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa googling, nanti tinggal dites. Setelah diproses ini masih layak atau enggak. Kalau layak baru bisa digunakan proses dan bisa dijual ke konsumen, ya. Ini penting. Karena mostly sebagian besar pengolahan pangan pasti butuh air, ya. Jadi baik itu mau untuk nyuci kayak untuk jadi bahan bakunya atau jadi bahan penolongnya gitu ya. Atau untuk even kebutuhan service sanitasi gitu ya, laundry dan lain sebagainya, itu menggunakan bisa jadi menggunakan air, dan itu sangat vital, ya. Nah, di proses harvesting di rantai pangan sendiri, ya, itu ada disebut ada good practices juga, ya. Jadi ada good practice di dalam food chain, ya. Nah, itu ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah persyaratan umum, ya. Ini yang wajib selalu terlindung, dan jenis wadah atau alat transportasi ini harus disesuaikan, ya. Kemudian yang kedua adalah wadah dan alat transportasi, ya. Jadi nggak boleh mencemari, harus bisa dipisahkan gitu ya. Dicek suhunya, kemudian tercatat gitu ya. Bisa dibersihkan, mudah disinfeksi, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan transportasi atau jalur distribusinya. Nah, ini kendaraannya mesti kendaraan yang sudah dikondisikan, ya. Jangan sampai kita bawa makanan tapi begitu ditanya, Pak, ini sebelum bawa produk saya, Bapak bawa apa nih? Contohnya kita misalnya nyewa pick up atau mobil box gitu ya untuk ngantar ke konsumen. Oh, ini saya habis nganter sepeda, ngantar sepeda gitu ya. Atau malah lebih parah nganter pupuk gitu ya, nganter tanah dan lain sebagainya gitu buat urukan. Wah, itu kacau banget ya. Jadi, nah itu benar-benar kita harus pastikan betul ya. Kendaraan bersih, baik, dan terawat. Nah, ini ya, jadi safe food, safe packaging ya. Ini ISO-nya teman-teman nanti bisa googling ya. Terutama kalau kita sekarang yang untuk industri pangan itu ISO 22000 ya. Teman-teman ada yang udah pernah ikut pelatihan ISO 22000? Saya belum, Pak. Sudah pernah ya. Nah, itu nanti teman-teman harusnya juga belajar sistem HACCP ya. Nah, itu juga penting ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sampai ada catering juga ada ya, transport ya, ISO 22002 strip 5 ya. Jadi semuanya diatur ya, mulai dari from farm to plate ya. Jadi mulai dari ujung ke ujung, hulu ke hilir ya, dari hulu ke hilir. Nah, kita lihat from farm to table ini contoh di apples ya.
bagaimana apel dari farm hingga kita peroleh, ya. Kita nanti coba lihat ya. Kita saksikan bersama-sama. You can't eat apples right off the tree. You should wash them first, but we package apples in order to put them into consumer packages and to protect them. So we take them out of a bin, we put them in a cardboard box, and that gives them some protection for transportation. We have between 20 and 25 varieties of apples. We have Macintosh, Ida Red, Honeycrisp, Ambrosia, Gala, Crispin, and Golden, some of the varieties that we handle here. So we do about 5 different indices on the fruit to take a look at them and then determine from that one to pick. So we have a lot of samples come in prior to harvest, and then we determine from them when the best time to pick the fruit is so that it eats well for the consumer and will store well. We use water to transport apples to make it easy. It's gentle on the fruit. So in doing that, we take the natural bloom or wax off of an apple, and then we need to replace that. So when we wash them and polish them, we put a wax back on them to protect them, to prevent desiccation in the stores and give them longer shelf life. We use technology today quite extensively on the line. So as the apples come over the sorter, it knows where it is on it. It measures it by weight, it measures it by optics, by size, measures the color on the fruit, so how red it is or how yellow it is, and it also takes a look at it and determines if it has defects or it doesn't have defects, and then sorts them according to that and puts them where we allocate it, either for fruit to be sorted to process or fruit to be sorted to the fresh market to go into a bag or a tray. Mostly working with scales is pretty simple. I mean, we've weighed apples since the early 1900s, but the technology today uses color cameras and infrared cameras. It takes about 20 pictures per fruit and then evaluates those pictures against a color standard or a defect standard. So it takes all of those pictures as it rolls the fruit underneath the camera, and then from there it sorts the fruit into the parameters that you're looking for. Apples are packed into cardboard boxes to protect them. So it allows us to protect them. It also gives us a facility to put a marking on the fruit to know where what variety it is and where it came from and what size it is. We also today put a marking on the side of the box with a barcode that identifies the farm that it came from and the date it was packed, so that we're able to provide traceability as to where we received the fruit from and where we send it to. The key to making them stay fresh is to pick them at the right time, and then we put them into storage rooms where we control the atmosphere. An apple breathes carbon dioxide out and oxygen in. So we reduce the oxygen level in a room to suppress the respiration of the fruit, basically put them to sleep, and then to keep them that way until we're ready to pack them. And then we would put oxygen back in the room by just putting air in it, bring the apples back awake, and then we pack them and send them to the grocery store. Oke. Jadi itu ya, mulai dari ditanam sampai ke pengolahan, walaupun minimal proses ya, artinya tidak sampai misalnya dibuat jadi pie apple atau apa sebagainya, tapi itu sudah menggambarkan bahwa dia benar-benar mementingkan kualitas, tadi sampai dia punya color sorter ya, dia foto satu apel itu sampai 20 kali ya, dan kemudian dibandingkan dengan standar, kemudian bisa dikategorikan dia masuk ke yang mana ya. Nah, pedoman ini mulai dari produksi primer ya, artinya dari farming hingga distribusi dan transportasi ya. Jadi dari produksi primer itu mengendalikan atau mencegah pencemaran tentu saja. Kemudian proses penyimpanan ini dikategorikan ya, supaya nanti menggunakannya mudah, mutunya terjamin gitu ya. Tadi kalau yang apel tadi malah dia pakai modified atmosphere ya. Jadi nyimpennya benar-benar dijaga kadar oksigen, kadar karbonnya segala macam supaya kualitas itemnya benar-benar terjaga. Ya. Jadi cara nyimpennya baik itu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong gitu ya,
itu harus dipisah sesuai dengan kategori. Ini butuh disimpan di es, di suhu refri, suhu freezer gitu ya, atau suhu ruang gitu ya, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian labeling ya, labeling ini juga penting ya. Jadi bagaimana membuat label itu semuanya bisa teridentifikasi ya. Kemudian bahan yang masuk kita keluarin duluan ya. Jadi first in, first out. Atau boleh yang first expired, first out ya. Jadi yang udah mau expire duluan yang dikeluarkan ya. Kemudian menggunakan tadi ya tag kartu identitas. Nah, aspek lain adalah bagaimana cara menyimpannya, bagaimana sistem penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba lihat di video ini bagaimana suatu sistem bisa secara otomatis menyimpan, menandai, kemudian mengirimkan ke konsumen tanpa minimalisir sentuhan manusia. Ya. Kita coba lihat bersama-sama. More and more people are converting to buying their groceries online. Have you ever wondered where all that food comes from and how it reached your doorstep? It's actually a huge technical challenge involving giant automated warehouses, like this one, that function like living organisms and cost hundreds of millions of dollars to build. When we build these warehouses, we have to design that full flow system in from the beginning. So we have to kind of build the full skeleton with all the cardiovascular systems, but then only ask it to do a little bit of work initially. That's Alex. He's the head of robotics and autonomous systems for Ocado Technology. We took a look inside Ocado's warehouse on the outskirts of London to find out how the world's largest online-only retailer uses robots to deliver your food. This warehouse is designed to mimic the human body. There are thousands and thousands and thousands of red crates carrying individual customer orders. So one container follows another container, which follows another container. They're like the red blood cells. Then there's a 31-kilometer long system of conveyor belts. And they're inherently sequential. So as you noticed today, the artery analogy is really nice, right? If one artery gets clogged, then it can back up and take a different flow. Then there's an algorithm that knows where each crate is at any time. It plans the crate's journey from start to finish, including how items are picked and packed so that you don't get heavy items on top of softer ones. So, no broken eggs or squishy avocados. Because the warehouses function as a whole, like a human body, they have to be immaculately thought out, simulated and designed before they're built. So the classic automation works, is very productive. But it faces two main problems. The first one is scale. We don't just build them, investing the hundreds of millions of pounds and cross our fingers. We look into the future and then we pose it different questions. We say, what happens if that breaks? What happens if that breaks? And so once you've built the site, you then have to try to ramp it up as fast as possible. And when you're close to having ramped it up to maximum capacity, then you've got a new problem, you're out of capacity again, and you need to build another warehouse. So Ocado's already built 3 factories in the UK. And now it's building a 4th one, which instead of resembling a human body, looks much more like a beehive. In the latest generation of warehouses, we no longer have this constraint of one container following another container. The containers all exist within the grid. Bots collaborate together in order to retrieve bins and deliver them to the pick station as quickly as possible. So in the old warehouse, it takes hours potentially for a container to loop around the warehouse. Whereas in the latest generation of warehouse, an entire order can be picked in about 15 minutes. The second problem Ocado faces is, well, humans. The moment a customer order is picked and packed is the first time an item touches human hands. As online grocery shopping becomes more popular, the task of picking and packing individual orders is becoming a bigger challenge.
Right, so trying to teach a robot, are these eggs good or not? You know, so this is something which a human is really good at. Whereas picking and packing of the big things like water bottles, right? You know, this is quite stressful, it's very repetitive, and that's something which would be good for a robot to do. And this process has already begun inside Okado's warehouses, automating supposedly Really repetitive and boring jobs. like opening up every single plastic bag before collecting the order in it. So Okado redesigned their plastic bags and developed a robot that literally unfolds the plastic bags and crates all day long. So the future of online grocery shopping is one where robots are becoming better at carrying out human tasks. But it's also a future that's literally too difficult to grasp at this point. Sampai bikin ini ya. I mean, ultimately, the goal is to improve the productivity, which means human-robot working together in harmony for a very long time to come. Ya, menarik ya. Dan transportasi ya. Jadi transportasi ini tadi ujung ya, setelah di pick kemudian ditransport gitu ya. Nah ini harus terhindar dari pencemaran cemarannya. Bobot susutnya kalau nyimpennya atau transportnya nggak benar itu sangat besar ya. Kalau bahan sayur-sayuran itu katanya bisa loss-nya sekitar 20%. 20% tuh banyak banget ya. While mungkin di negara-negara lain karena bisa menghargai lebih, maka efisiensinya lebih baik gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih jauh. Kemudian traceability ya, kemampuan proses telusur ya. Tadi kita sudah bahas bikin catatan, bikin kartu identitas dan lain sebagainya. Nah, ini ada case yang menarik ya. Kita coba lihat video bareng-bareng lagi ya. Masih stay semuanya? Masih, Pak. Pak. Masih, Oke, Pak. kita lihat ya. Kejadiannya di Indonesia. Proses telusurnya.
Gitu ya. Jadi semua tertelusur hingga ke ujung ya. Jadi begitu di scan QR code-nya langsung ketahuan, oh ini asalnya dari siapa yang nganter, siapa yang manen, siapa yang nanem, ngolahnya di mana, proses fermentasinya kayak apa segala macam. Wah itu bagus banget ya. Salah satu video yang saya lihat pencatatannya sangat luar biasa ya. Karena ya mungkin kalau di perusahaan besar itu memang sudah wajar ya. Maksudnya pencatatan kita bisa tahu dengan tahu kode tertentu, kita bisa tahu itu dilakukan di shift berapa, operatornya siapa segala macam. Tapi begitu ngomongin produk pertanian, post harvest products ya, jika ada sesuatu atau ada kontaminasi dan lain sebagainya, nah itu maka bisa ditelusur lebih jauh ya. Maka proses traceability ini jadi poin yang sangat penting buat baik itu FSSC, kemudian atau ISO dan lain sebagainya, itu hal yang wajib dan pasti akan ditanyakan. Kayaknya sudah selesai sharing dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Pak, saya mau nanya, kalau fresh food Boleh. itu kayak yang dari pertanian, biasanya kalau dibersihin itu gimana sih Pak sanitasinya? Apa dia pakai air doang atau gimana Pak? Macam-macam ya. Buat sebenarnya pakai air, menggunakan air itu sudah cukup ya. Tapi bisa juga dengan menggunakan air dengan bahan sanitasi yang masih oke gitu ya. Karena untuk menghindari supaya tidak mudah layu gitu ya dan lain sebagainya gitu. Itu memungkinkan. Jadi proses sanitasi untuk bahan bahan yang sifatnya kayak fresh produk gitu ya. Nah itu tergantung produknya apa dan jenisnya apa ya, itu nanti bisa. Tapi secara umum tadi betul seperti yang kamu bilang, itu mayoritas menggunakan air, betul ya. Jadi menggunakan air dibersihkan dari kotoran, terutama misalnya kotoran tanah dan lain sebagainya. Kemudian nanti baru diproses di yang lain. Di beberapa tempat lain, misalnya kalau let's say misalnya kalau yang memang tidak menggunakan air ya, misalnya contohnya ya industri let's say minyak kelapa sawit gitu ya. Nah, kelapa sawit itu proses sanitasinya dengan cara dia memperpendek jarak antara tempat pengolahan dengan dengan sumbernya gitu ya, sehingga kerusakannya bisa sangat diminimalisir. Contohnya itu. Mungkin itu bukan sanitasi tapi lebih ke strategi bagaimana cara mengolahnya ya gitu. Karena nanti kita juga mesti tahu misalnya itu dia mau jualnya dalam bentuk apa nih ya. Mau dia olahnya seberapa jauh gitu ya. Karena kalau misalnya let's say misalnya sampai jadi tepung gitu ya. Nah, kalau di awal ya itu berarti cukup dibersihkan secara umum gitu ya. Misalnya di vakum atau misalnya dipakai air pressure supaya nggak ada debunya gitu ya. Itu juga memungkinkan. Jadi banyak hal ya. Makasih Pak. Ada yang lain? Sama-sama. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan?
Sepertinya nggak ada ya. Teman-teman Belum, sudah Pak. bisa Belum, ya, Pak. teman-teman bisa akses apa e-learningnya bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada yang sudah mulai nyicil bikin tugasnya? Atau setiap kuliah pada ngasih tugas semua? Belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran ya. Nggak usah terlalu terlalu jauh-jauh, gunakan yang ada di sekitar kita saja. Gitu, ya. Nggak usah yang terlalu ribet-ribet gitu ya. Yang penting poinnya pemahaman kalian juga dapat. Dan boleh konsul ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau konsul bisa via WhatsApp ya, boleh, nggak masalah. Kalau misalnya masih bingung. Ya. Oke, karena sudah malam juga ya, jam 9.47. Dari teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi saja. Sekali lagi terima kasih buat kuliahnya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman dalam kondisi sehat. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.